Adik-adik, hari ini kita bernyanyi kembali kita lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Musik. Halo anak-anak sekolah minggu, kita mulai sekarang beribadah, kita bernyanyi Sayang Disayang. Musik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk kita hari ini dari kita yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Hai adik-adik, kita bernyanyi kembali. Kita bernyanyi lagunya Bunyi Sangkakala. Musik. Bila sangkakala Allah terdengar,
dosa kita, kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan untuk kita hari ini dari 1 Tesalonik 5 ayat 23. Marilah kita sama-sama mengucapkan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah ayat bulanan hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi dengan lagu kita Dikepak-kepakkan Sayapnya. Musik. Kepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar ku sehat dan kuat untuk memuji Tuhan Yesus. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar ku sehat dan kuat untuk memuji Tuhan Yesus. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Marilah kita mengaku iman kita kepada Allah. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi kembali judul lagunya Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Musik. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari
Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan pada ibadah Minggu Advent ketiga hari ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada ibadah Minggu Advent ketiga pada hari ini diangkat dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai ayat ke-13. Abang bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita melihat seorang petani? Apa yang dipersiapkan oleh seorang petani agar mereka boleh bekerja di ladang yang telah dipersiapkan untuk mereka kerjakan? Selain daripada minum dan makan agar menopang kekuatan mereka bekerja, petani tentu sekali akan membawa alat-alat untuk boleh menolong mereka dalam pertaniannya, seperti cangkul, parang, dan lain sebagainya. Bila mana ada seorang petani, dia pergi ke sawah atau ke ladang, tetapi dia tidak membawa peralatan untuk bertani, maka dia tidak akan boleh mengerjakan pekerjaan. Sama halnya dengan adik-adik sekolah minggu. Adik-adik semuanya tergolong sebagai anak-anak pelajar yang akan menimba ilmu di sekolah. Tetapi kalau adik-adik sekolah minggu bangun pada pagi hari, lalu bersiap-siap berangkat ke sekolah, tetapi tidak membawa buku ke sekolah, hanya membawa uang jajan, memakai baju seragam, memakai sepatu dan berangkat ke sekolah, bagaimana adik-adik bisa menimba ilmu dengan baik? Demikian halnya pada nats yang telah diperdengarkan di tengah ibadah kita hari ini, bahwa
ada 10 orang yang sedang menantikan kedatangan mempelai atau pengantin, sebagaimana itu gambaran daripada orang-orang kita yang masih hidup di dunia ini menantikan kehadiran Tuhan kedua kalinya ke tengah-tengah dunia ini. Digambarkan tadi bahwa 10 perempuan itu, 5 orang gadis-gadis yang bijaksana dan 5 orang lagi adalah gadis-gadis yang bodoh. Mereka sama-sama menantikan kedatangan Tuhan. Mereka sama-sama percaya bahwa hari Tuhan akan datang. Tetapi dari kesemuanya itu ada yang bersiap sedia dan ada persiapannya yang tidak matang, hanya ikut-ikutan saja. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita berada di golongan yang mana? Apakah kita berada di golongan 5 orang gadis-gadis yang bodoh, atau yang satu lagi golongan 5 gadis-gadis yang bijaksana? Amang harap kita semua menjadi anak-anak sekolah minggu yang sama dengan golongan 5 orang gadis-gadis yang bijaksana, yang tidak hanya mendengar berita bahwa hari Tuhan akan datang, juru selamat akan datang ke dunia ini, tetapi kita semua dengan kesiapan hati kita percaya dan di dalam iman yang terus menyala menyambut kedatangan Sang Juru Selamat yang kita nantikan perayaannya di tanggal 25 Desember sebagaimana waktu-waktu yang telah kita lewati, perayaan Natal, perayaan kelahiran Juru Selamat Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dari dosa. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengarahkan kepada kita semua agar kita di dalam kesiapan hati bukan menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan, tetapi kita memiliki iman yang teguh, mengikut Tuhan sepanjang kehidupan ini. Terakhir sekali, firman ini mengajak kita, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Betul sekali firman ini mengingatkan kita bahwa siapapun dia, setinggi apapun pendidikannya, secanggih apapun teknologi di tengah-tengah perjalanan zaman sekarang ini, tidak boleh menafsirkan kapan Tuhan akan datang ke dunia ini. Tetapi satu kepastian bahwa Tuhan pasti akan datang. Maka di tengah kepastian itu, sekalipun tidak diberitahukan kapan persis saatnya, di mana tempatnya, bagaimana bentuk atau rupanya, kita semua, terutama anak-anak sekolah minggu, harus bersiap sedia kapan, dimanapun, dan di tengah penantian kita harus terus di dalam iman yang menyala menantikan kedatangan Tuhan. Selamat berapen. Tuhan kiranya menuntun kita, menjaga kita, menjauhkan segala mara bahaya, sakit penyakit, sehingga kita bersuka cita walaupun di tengah pandemi COVID-19 di akhir tahun ini, sekalipun kita hanya mengadakan ibadah Natal online di resort kita ini, tapi percayalah, sukacita kita pasti melimpah berkat penantian kita yang terus menyala di dalam iman kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur di minggu hari ini atas sapaan firman Tuhan yang mengingatkan kami di tengah penantian kami akan kedatangan anak-Mu ke tengah-tengah dunia ini. Kami harus di dalam kesiapan hati, bukan hanya ikut-ikutan saja karena mendengarkan apa berita-berita,
dari sekeliling kami tentang kedatangan. Tetapi biarlah Tuhan menjadikan kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang memiliki iman yang terus menyala kepadamu, sebab kami tidak tahu kapan saatnya, di mana tempatnya, dan bagaimana rupanya kedatanganmu ke tengah-tengah dunia ini. Di tengah pergumulan kami hingga saat ini, kami bergumul melewati berbagai persoalan kehidupan kami ini. Biarlah Tuhan yang tetap menguatkan kami, membimbing kami, dan menjaga kami agar kami tetap bersuka cita sekalipun di tengah pergumulan yang silih berganti datang menghampiri hidup kami. Kami akan menyambut kedatangan Yesus sebagai juru selamat di pesta Natal yang akan datang. Biarlah Tuhan juga menetapkan sukacita tengah-tengah anakmu sekolah minggu semuanya, agar mereka semua bersukacita menyambut kelahiranmu. Secara khusus, lahirlah di dalam hati kami masing-masing. Terpujilah namamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hai adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi lagu kita yang terakhir dari Terbit Matahari. Musik. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, marilah kita berdiri di tempat agar kita mengakhiri ibadah minggu hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu yang dikasihi Tuhan. Selamat beradvent, Tuhan memberkati kita semua. Horas.
Udah. Baru 7. Saya? Iya. Yang kiri udah. Kalau dia udah. Ini kapannya? Oh, tenang guys, tenang. Oke, pas. Berarti kita kan kalau orang mau ibadah karena udah ibadah. Ya, mas. Oke, semangat ya. Wajahnya wajah gerak kamu nih.